Senang banget teman-teman ngerti sebulan ini kita udah dengerin apa aja, kita udah belajar apa aja. Siang hari ini tuh kalau boleh aku kasih judul sebenarnya tentang testimoni. Mungkin beberapa orang nebak, oh cerita tentang kemarin kita para ranger melawan Megazord gitu. Enggak sih sebenarnya. Ya kalau yang nggak tahu nanti cek di link sebelah ya. Apa? Di bawah sini. Scan barcode bisa. Kalau ngomongin tentang testimoni itu kita bisa lari ke ada kata-kata lain kayak teori kan sesuatu yang udah dipelajarin habis itu dirangkum ke satu kata-kata atau rumusan gitu kan, terus ada fakta, terus ada fakta di situ, terus ada testimoni atau pengalaman-pengalaman orang-orang sebelum kita mungkin yang kita bisa bawa, kita jadiin bekal. Nah, waktu sisi kita ngobrol banyak tentang tokoh-tokoh Alkitab waktu itu, Golden sebutin banyak banget. Mungkin siang ini kita belajar lagi tentang Saul. Kalau teman-teman ngerti tentang Saul, kejadiannya adalah dia diangkat jadi raja Israel karena permintaan dari Israel itu sendiri. Ya nggak sih, Iya. Nah, sebelum itu terjadi, pemerintahan di bangsa itu dipimpin langsung oleh Sang Pencipta. Ngeri ya. Tuhan sendiri yang ngelit, yang mimpin perjalanannya, dia sendiri yang mimpin, dia angkat beberapa pemimpin, bukan pemimpin secara langsung, lebih disebutnya apa? Nabi gitu-gitu. Kalau teman-teman ngerti salah satunya Musa, terus banyaklah Samuel gitu-gitu. Siapa lagi? Banyak. Nah, satu ketika mereka iri sama bangsa-bangsa lain punya pemimpinnya, punya rajanya, kok kami nggak punya gitu. Terus sebenarnya Tuhan pun juga kalau teman baca nggak begitu setuju, tapi ya udahlah, mungkin karena cinta ya kan, enak. Kadang memang gitu, apalagi Tuhan, kita lihat sendiri Tuhan sendiri sampai ya udahlah diangkatlah Saul. Kalau teman-teman baca, Saul itu diangkat karena papanya. Mari kita baca. Mari kita buktikan, survei membuktikan. 1 Samuel 9 ayat 1. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zorer. Mocone bin Bekorat bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Jadi Saul ini lahir dari keluarga yang mapan, yang cukup lah. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi satu anak yang lahir namanya Saul, waktu berdiri, jadi akhirnya kan Tuhan ngangkat si Saul ini jadi raja. Waktu mau diangkat, kita pernah ngobrol-ngobrol, dia bahkan sembunyi, dia lari gitu, kayak aku mau kasih kamu sesuatu, jangan aku, tapi maju, jangan aku, tapi diambil gitu Saul cerita kira-kira. Paham nggak? Jadi kamu mau nggak tak kasih handphone? Nggak mau, dikantongin handphonenya. Nah, seperti itu kura-kura. Nah, waktu berdiri di hadapan nabinya, waktu mau diangkat, ternyata dia memang paling tinggi, jadi kelihatan gitu Pak, sangat-sangat kelihatan ya dari bahu ke atas gitu. Dia lebih tinggi gitu, kelihatan sekali kepalanya. Nah, itu Saul. Lalu, enggak tahu mungkin karena alasan itu, enggak juga. Kalau teman-teman baca, cuma karena orang tuanya. Jadi kalau kita ngerti, papanya ini yang dinilai Tuhan mungkin taat, dia oke lah, didikannya pasti oke dong kalau keluarganya gitu. Terus diangkatlah si Saul. Terus si Saul
jadi raja, cerita favorit yang saya sering ceritakan di sisi juga, dia pernah mempersembahkan satu korban yang harusnya bukan jatahnya dia yang ngorbanin. Waktu mau perang, dia buru-buru buat ngorbanin itu karena nabinya nggak datang-datang. Udah dia ambil alih ngorbanin persembahan sendiri ke Tuhan. Terus tiba-tiba dikit-dikit nabinya datang, loh kok udah dipersembahin korbannya, harusnya kamu harus nunggu aku dan lain-lain. Nah dia dapat kesalahan di situ cuma gara-gara itu. Mungkin kata-kata cuma di sini harus dikasih tanda kutip karena cuma yang ini ngeri banget sih. Setelah kejadian itu seperti roh Tuhan undur sama Saul, terus dia mulai turun. Kerajaannya jadi chaos gitulah. Terus ternyata dipersiapkan satu orang lagi yang buat gantiin Saul. Siapa? Mantap, 100 tepuk tangan. Daud diangkat jadi raja. Ngomongin tentang testimoni, pengalaman orang, si Saul diangkat karena keluarganya, karena papanya. Bahkan Tuhan sendiri pun lihat kalau keluarga ini oke sepertinya, ya nggak sih? Maksud Tuhan sepertinya ya kan, dia pasti lihat wah ini oke. Tapi pada perjalanannya ternyata kita baca sendiri kalau Saul goyang di tengah jalan waktu dikasih jabatan, dikasih kepemimpinan paling tinggi di bangsa itu, dia nggak bisa pakai itu dengan baik. Dia lihat ke luar, ke rakyat, gimana caranya biar aku tetap dihormati, tetap rakyat itu respect banget sama aku gitu. Itu salah di mata Tuhan. Habis itu diangkat satu lagi namanya Daud. Kalau teman-teman baca lagi Daud, dia diangkat karena pengalamannya dia sendiri. Dia pernah tulis di Mazmurnya, walaupun ayah dan ibuku menolak aku, tapi aku tetap berpaut, tetap percaya sama Tuhan. Bukan karena orang tuanya, bukan karena didikan di keluarganya mungkin, tapi karena perjalanannya dia sendiri, dia memilih buat percaya sama Tuhannya. Kalau teman-teman baca kan, dia sering ngalahin apa aja ya, beruang, singa, dikalahin sendiri. Dia cuma ngerawat domba ayahnya itu sedikit 3-4 ekor lah kata Alkitab. Kalau itu dimakan binatang buas, dia bakal buka mulutnya, si binatang buas itu dilawan sedemikian rupa, diambil tulangnya sampean gitu. Nah nggak ada cerita si Daud itu dimarahin papanya, mana wedhusnya nindi, nggak pernah ditanya ya kan, nggak ada cerita itu. Tapi itu kayak ya udahlah kamu urus ini aja gitu. Kakak-kakaknya itu tentara semua, perang, ini cuma dikasih bagian yang kecil dan mungkin itu nggak dipandang besar juga sama keluarganya. Tapi ternyata dari cara dia ikhlas, cara dia ngadepin keadaan, bahkan di keluarganya mungkin Tuhan pilih dia buat gantiin si Saul, digantikan lah. Walaupun pada akhirnya si Saul pun juga nggak terima waktu jabatannya itu diambil. Tuhan yang ngasih, Tuhan yang pengen ganti, tapi Saul nggak punya pengalaman tentang relationship, tentang hubungan yang kita bahas sebulan ini sama yang ngasih jabatan sama dia. Dia dari Saul dari kecil kan, kalau teman-teman dengar dari ceritaku kan berarti nyaman banget ya kan. Udah enak gitu, nyaman hidupnya, habis itu dia terima yang lebih nyaman lagi. Wah kan enak sekali gitu kan. Di keluarga mungkin dia pengen apa dapat, habis itu Tuhan pun kasih dia jabatan yang tinggi. Wah sangat enak sekali. Habis itu diambil dari dia, dia tidak terima gitu.
Nah, aku mau comparing di sini. Setelah Daud, kalau teman-teman ngerti siapa yang gantiin? Aku kasih waktu 3 hari buat kita cari ya. Kelamaan ya. Siapa teman-teman? Ada satu, anaknya sendiri. Kan Daud waktu dikejar-kejar sama Saul, nanti teman-teman baca deh. Dia ke padang gurun, ke kota-kota lain, ke raja-raja lain buat dia sembunyi gitu kan dari kejaran mertuanya Saul. Terus dia menikahlah dengan beberapa wanita ya waktu itu. Habis itu jadi dia punya anak kan banyak. Satu ketika ada kejadian beda ibu, si kakak suka sama adiknya. Habis itu dia pura-pura sakit, manggil Daud minta tolong buat adiknya yang dia suka tadi buat datengin dia. Habis itu mereka ya itu. Setelah itu kakaknya nggak terima, maksudnya ada 2 orang beda ibu, yang ini suka sama sini, kakaknya yang ini nggak terima kalau adiknya ditidurin. Habis itu satu ketika si kakaknya ini ngadain perjamuan manggil semua anak-anak raja, dia izin sama papanya, Baginda Ratu, ya raja, dia minta buat ngumpulin semua anak raja buat dia bikin pesta motong bulu domba. Habis itu Daud bilang, aku nggak bisa datang, tapi dia ngerestuin gitu. Terus anak-anaknya mau dikumpulin, sebenarnya ada titik dia nggak, jangan deh gitu. Habis itu, tapi akhirnya mereka kumpul. Terus si kakaknya ternyata punya niatan buat membumi hanguskan si pelaku gitu. Dan pada akhirnya memang kejadian sih. Terus dikabarkan ke Daud kalau anak-anak raja sudah mati semua gitu. Terus mereka pada lari, ada kabar datang lagi, enggak, bukan gitu raja, cuma satu aja yang dibunuh sama si kakaknya ini, namanya Absalom ini si kakaknya, yang korbannya ini tadi dibunuh mati, jadi cuma satu sih sebenarnya yang mati, enggak semua anak raja mati waktu itu. Terus si Absalom setelah bunuh Daud sangat dia sangat berduka gitu, dia nangis banget. Anaknya yang pertama kan mati karena apa ya? Anaknya ini Batseba, dia kan mati, itu anak Daud pertama yang mati. Setelah itu ini anak kedua yang mati setelah anaknya Batseba. Kalau teman-teman tahu kan Batseba, tahu tak ceritanya? Di zona nyamannya Daud waktu itu, dia kirim semua pasukannya ke medan perang, habis itu dia cuma di kerajaannya. Habis itu dia pas lagi santai-santai di atas sotong di balkon gitu, dia lihat ada istri perwiranya mandi. Nah itu, terus ya anaknya perempuan ini yang pertama kali mati. Habis itu yang kedua tadi dibunuh sama saudaranya sendiri, si Absalom ini. Terus Absalom mengasingkan diri, kalau nggak salah 3 tahun gitu. Habis itu Daud ngerasa sedih, duka, anaknya meninggal, terus yang satu kabur juga hilang. Sampai sini kita lihat 2 karakter yang beda banget, Saul sama Daud, ya kan? Mungkin hari ini aku gambarin Saul kayak buruk banget ya, mendingan Daud gitu kan ya. Pengalamannya udah banyak, dia melalang buana di luar rumahnya, tapi dia punya pengalaman yang bisa nguatin kita semua. Habis itu satu ketika dilihat anak-anak yang lain, Daud kayaknya tuh kangen sama si Absalom gitu. Terus ada
anak yang lain nanyain dengan kata-kata yang diplomatis banget lah, nanti teman-teman baca. Habis itu pada intinya dipanggil pulang sih si Absalom, dia balik ke kerajaan. Terus tapi si Daud nggak nerima dia sih, yaudah dia pulang aja, tapi dia ke rumahnya aja, pokoknya nggak boleh ke istana gitulah. Nah, Absalom hampir mirip kayak Saul, dia nyaman banget, udah di tengah-tengah pahlawan, tengah-tengah bangsa Israel yang punya Daud dan pahlawan-pahlawannya, nyaman sekali si Absalom. Satu ketika dia berdiri jadi kalau dulu kan pengadilannya itu kamu datang ke raja, terus kamu ngomong kamu punya keluhan apa gitu kan, dan lain-lain, nanti si raja yang ngadilin, oh baiknya gini, oh yang ini dibunuh, yang gitu-gitulah. Habis itu si Absalom kegiatannya setelah kembali ke bangsanya, dia berdiri di depan pintu gitu loh, di bawah lah. Kalau gereja ini dia di bawah gitu, dia orang mau datang ke raja ya dia datengin dulu, gimana masalahmu, ada apa, di speak gitu, di speak sampai beberapa tahun. Habis itu semua hati rakyatnya berbalik, lebih condong ke Absalom ini. Ternyata Absalom punya niatan buat kudeta. Satu ketika dia ngadep ke papanya, dia bilang, aku izin buat ke gunung apalah, lupa aku, satu gunung buat dia nyembah Tuhan, dia bilang. Terus dia ini nasarku, kalau waktu aku 3 tahun di luar, waktu aku melarikan diri itu, aku punya nasar kalau Tuhan bawa aku kembali ke bangsaku, balik lagi pulang, aku mau nyembah Tuhan. Terus ternyata itu rencananya dia buat bawa bangsa Israel ke dia. Dia pergi keluar, ternyata beberapa orang ikut sama dia. Setelah itu dikabarkan kembali ke Daud, ternyata ada cerita itu, dia kudeta. Habis itu menurut teman-teman apa yang dilakuin Daud kalau lihat anaknya sendiri kudeta? Coba jawab. Kudeta, tahu tak? Mau mengambil alih kepemimpinan yang udah ada gitu. Apa Sel? Gimana menurutmu? Apa yang dilakukan Daud? A. Hah? Marah. Terus B. Boleh? Kita kunci jawaban A ya, kita coba lihat survei membuktikan. Apa Sal? Marah, kata Golden. Hah, senang? Iya sih, karena aku kudeta. Diserang balik itu gimana berarti? Diajain perang. Damai. Oke, mundur sedikit. Saul, Daud, karakternya udah kebayang ya dua-duanya. Yang dilakuin Daud waktu dia dengar, yaudah yuk kita kumpul, kita pergi. Dia pergi dari kerajaannya, dia keluar dari kerajaannya. Siapa tahu nanti Absalom turun terus malah bunuh kita semua. Yaudah kita pergi. Bayangin Daud, maksudnya kalau teman-teman ngerti Daud dan pahlawan-pahlawannya, dia udah ngalahin berapa, ya kan? Sama kalimat pertama waktu dia dengar kayak gitu. Setelahnya kalau teman-teman ngerti, sebenarnya dia bilang sama anak buahnya, kalau nyebut si Absalom anak muda itu, dia bilangnya gitu, anak muda itu. Berarti kan, bayangin nggak si pahlawan yang dia punya si Daud, dia punya tiga pahlawan gagah perkasa, satu orang tuh bisa bunuh 10.000
satu orang tuh si Daud dan tiga pahlawannya ini. Sehebat itu, segila itu. Terus anaknya sendiri kudeta, dia cuma ya udah, yuk kita keluar, kita pergi. Dia pergi, dia keluar. Walaupun nanti pada akhirnya pasukannya nyerang balik sih. Jadi Daud memutuskan buat keluar, dia pergi. Habis itu Absalom dan rakyatnya perjalanan kembali ke Israel buat ngambil alih. Karena dia udah punya masa banyak, udah ngalahin bapaknya waktu itu. Habis itu dia Absalom dudukin kerajaan. Nah ini. Sekarang ada 3, Saul, Daud, Absalom. Absalom waktu di atas tahtanya, dia dikasih masukan oleh 2 orang. Kalau bapaknya, dia langsung sama Tuhan. Si Saul punya nabi. Si Absalom waktu di kerajaan, dia tanya, kalau mau ngelakuin apa-apa dia tanya, gimana baiknya? Dia punya tua-tua gitu kan, gimana baiknya? Lakuin ini yang mana? Gitu. Ya udah, oke, kumpulin lagi. Ini oke, gitu. Si Absalom. Terus satu ketika, ya tadi akhirnya mereka perang sih. Absalom tanya, gimana nih baiknya? Kita kejar Daud enggak atau gimana? Terus ada yang bilang, enggak usah, sediain aja. Kita berbaris, kita bikin pasukan yang banyak seperti pasir di pantai banyaknya. Habis itu kita serang balik. Yang ngasih saran itu sebenarnya sahabatnya si Daud sendiri, yang waktu sebelum perjalanan Daud keluar, sahabatnya datengin Daud, terus Daud bilang, kenapa kamu harus ikut aku? Mending kamu kembali ke sana. Jadi kamu bisa kabarkan balik apa yang kejadian di istana. Karena ada satu orang yang kalau masukannya diterima, sepertinya dia punya rencana-rencana yang tidak baik gitu. Terus yaudah kembali. Terus satu ketika mereka bertempur di satu hutan. Habis itu akhirnya Absalom mati sih. Tapi sebelum perang, Daud kasih ngomong ke pasukannya, tolong diperlakukan dengan baik anak muda itu. Habis itu pasukannya mereka bertempur di hutan itu, di hutan Efraim. Terus Absalom waktu naik pelana, dia kecantol pohon. Jadi dia kecantol, dia berdiri, dia gantung di antara langit dan bumi. Dia berdiri di tengah-tengah gitu, nggak bisa apa-apa. Habis itu dikasih kabar ke kepala pasukan, ini mau diapain ini si Absalom. Loh, kenapa kamu harus tanya aku? Langsung aja sikat. Terus yang tadi bilang, kan kamu dengar sendiri raja bilang buat kamu dan di depan kita semua, kita harus memperlakukan baik anaknya, si anak muda itu. Habis itu kepala pasukannya ini, Yoab, ayo berangkat. Ditikam habis, mati Absalom, dilempar ke satu lembah gitu. Terus ya gitulah, ngeri lah kalau nanti teman-teman baca sendiri. Habis itu dikabarkannya itu sampai mereka 2 orang lari, yang satu mau ngabarin, kita harus kabarkan kabar baik ini ke Daud kalau musuhnya sudah hilang, sudah kita tumpas habis. Terus kepala pasukan bilang, apa untungnya buat kamu, kenapa kamu pengen ngasih kabar itu? Udah, anak buah yang ini aja yang ngabarin. Tapi yang pertama tadi mendesak banget buat aku juga mau ngasih kabar itu. Habis itu dikasih kabar ke Daud. Apa yang dilakukan Daud? Ngapain Daud? Waktu dikasih kabar,
Kalau raja yang baru tadi mati. Apa? Apa? Ayo apa? Apa Sir? Berduka. Sangat-sangat berduka. Si Daud sangat berduka waktu dengar ternyata anaknya mati lagi. Berarti yang meninggal ada berapa anaknya? 3. Daud kehilangan anak-anaknya lagi. Kita lihat ada Saul, ada Daud, ada Absalom. Kalau teman-teman ngerti, 2 raja sebelumnya diangkat langsung sama Tuhan, yang 2 perantaraan nabi yang sama, Saul sama Daud. Habis itu yang 1 ngambil alih kudeta. Tapi teman-teman dengar nggak waktu aku cerita atau mungkin teman-teman baca sendiri, di mana Tuhannya? Di mana sisi Tuhan ngambil alih? Saat sebelum Saul kan, kalau sebelum Saul ada apa-apa komunikasinya ke Tuhan, ya kan? Kalau teman-teman ngerti, harus ada komunikasi sama Tuhan baru kita jalan. Kayak Musa misalnya, dia rakyat ngeluh kan, gini kenapa gini, terus nanti Musa yang bilang ke Tuhan turun lagi gitu, ya kan? Ada Tuhan perantara kita bangsa itu waktu itu ya. Habis itu di mana cerita tentang Tuhannya? Di mana tentang ini nggak ada sama sekali. Kalau teman-teman baca di situ jarang banget. Walaupun memang Daud tanya tanda ke Tuhan gitu-gitu ya. Tapi nggak ada yang direct gitu lah. Maksudku di momen-momen ini kayak rasanya cul-culan lepas gitu. Kebayang nggak sih? Kita baca mungkin perikopnya cuma segini ya, kalau kita baca Alkitab, atau cuma 1-2 lembar gitu kita baca gitu ya. Tapi bukankah itu bertahun-tahun? Ya gak sih? Cerita itu ditulis kan merangkum sekian tahun gitu. Siang ini kalau ngomong tentang testimoni, berapa banyak tuh teman-teman yang udah nyatet apa yang kita udah pelajari sepanjang ini. Di hari Minggu ada momen kok Iman bilang tentang kita nyatet something tentang kebaikan Tuhan, tentang lain-lain. Kalau teman-teman baca waktu zaman Musa, Tuhan ngomong langsung. Habis itu dia, kalau teman-teman ngerti sifatnya tentang relationship, pernah dengerin enggak? Tuhan itu cemburu, ya enggak sih? Maksud Tuhan cemburu? Pernah pikir nggak alasannya kenapa Tuhan cemburu? Apa salah? Kenapa Tuhan cemburu? Kira-kira itu kata-kata yang baik atau enggak? Menurut kamu aja deh. Maksudnya Tuhan cemburu loh, kok Tuhan cemburu gitu? Misalkan sering banyak pertanyaan yang keluar gitu kan. Nah, menurutmu itu pernyataan Tuhan cemburu itu menurut kamu gimana? Satu yang baik atau enggak? Menurut kamu deh, menurut kamu. Enggak apa-apa. Iya itu apa? Iya enggak baik. Iya baik, kenapa? Betul. Makanya dia cemburu ya. Nah, oke. Ya. Mungkin kalau beberapa teman yang berpendapat kalau loh kok Tuhan cemburu, kenapa dia harus cemburu? Dia sebenarnya cemburu tentang condongnya kita ke hal-hal lain tadi ya, benar nggak sih? Ke sifat yang lain. Kadang-kadang ada jawaban gini, ya berarti aku boleh, bukan jawaban, statement itu dipakai buat aku boleh toh cemburu, Tuhan aja cemburu, ya nggak sih? Nah, saat kita pakai kita boleh cemburu itu, yaitu cemburunya Tuhan ke kita. Loh kenapa kamu harus cemburu? Cemburunya Tuhan itu tentang hal-hal yang saya tadi bilang.
nggak ngutamain Tuhan, maksudnya tentang kebaikan, tentang berlaku baik, gitu-gitulah. Kenapa kita harus, jadi cemburunya Tuhan baiknya sih di situ. Kalau dia nggak cemburu, ya nggak tahu kita kayak apa. Tadi ceritanya, kalau Tuhan nggak cemburu ya seakan-akan nggak cemburu. Dia lepas kan, bangsa Israel kan bilang, aku pengen raja seperti bangsa-bangsa lain. Loh kok ngono toh? Kan aku udah turun sendiri sama kamu, udah direct kasih perintah sendiri sama kamu. Kok kamu minta orang lain yang buat mimpin kamu? Kenapa nggak percaya aja atau langsung sama aku? Kalau Tuhan nggak cemburu, kita baca sendiri. Ya udah dikasih raja, perjalanannya gitu. Tadi dengar nggak? Nggak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali di situ. 2 kali waktu Saul, Tuhan lihat waktu udah nggak cemburunya dia tanda kutip ya, jangan diterjemahkan secara tanda kutip, dia udah kayak ngambek gitu Tuhannya. Diangkat Saul, udah ini dari keluarga yang baik, papanya baik, Saul jadi raja, diurapin Samuel jadi raja. Habis itu kita ngerti tadi ceritanya kayak gitu. Habis itu diganti sama Daud. Yang ini lebih better sih memang. Habis itu ternyata dalam perjalanannya timbul satu anaknya sendiri atau kejadian-kejadian yang waktu zona nyamannya Daud, ada Batseba, cerita-cerita itu. Habis itu Absalom, nggak ada Tuhan-Tuhannya, maksudnya seperti ya udahlah urus aja sendiri sampai pada akhirnya ya gitu aja, berulang terus gitu teman-teman. Testimoni banyak banget kita bisa ambil di ini kitab Glowing itu. Kita udah mungkin teman-teman bisa baca sendiri kalau teman-teman mau ngerti juga tentang gimana relationship yang baik sama Tuhan, atau kita udah bahas sebulan itu. Teman-teman buka lagi aja, dengerin lagi aja. Terus kalau ngomong tentang testimoni hari ini ya udah cuma jadi testimoni kalau kita dengar gitu aja. Nggak tahu ini bisa jadi testimoni teman-teman sendiri atau enggak kalau kita mau bawa itu ke perjalanan kita sendiri. Di Alkitab kita baca nggak ada yang baru di bawah kolong langit, betul? Ada waktu buat nangis, ada waktu buat tertawa gitu. Balik lagi, seberapa banyak teman-teman tuh pernah nyatet, pernah bawa semua sharing yang ada, semua rema-rema yang teman-teman baca sendiri di Alkitab, pengalaman-pengalaman gitu, yang pernah kita dengar, yang pernah diomongin ke kita, nggak hanya di tempat ini teman-teman, mungkin di luar sana, sama temanmu sendiri mungkin, sama orang lewat mungkin tiba-tiba papasan gitu, terus dia bilang sesuatu, aku juga nggak tahu. Terus itu testimoni yang mungkin bawa kita buat shortcut, bisa jadi shortcut, bahwa kita nggak perlu ngelewatin sesuatu, yang ini nggak perlu dilewatin, udah dikasih tahu, oh endingnya kayak gini, udah dijalanin aja gitu. Ada juga testimoni yang kita bawa buat perjalanannya, terima nggak terima, shortcutnya mungkin nggak kepake, kita harus jalanin terus. Ya udah, ada testimoni yang bisa jadi bekal buat kita dalam perjalanan itu. Terakhir mungkin aku mau bilang, beruntungnya kita ada di komunitas yang baik. Beruntungnya kita masih ada teman-teman yang negur, yang ngasih tahu gitu. Nah, kitanya yang tinggal mau jadiin itu cuma sekedar testimoni aja buat kita, catatan kaki aja. Oh, Tuhan baik, hari ini aku diberkati gitu-gitu. Ya, cuma gitu-gitu aja, atau kita mau bawa semua yang kita dengar, yang kita udah pelajarin itu memang jadi perjalanannya kita gitu loh. Yang terutama semua balik ke Tuhan,
testimoni-testimoni yang ada itu tentang kecemburuannya Tuhan buat kita. Karena kita siang ini kita dengar saat Tuhan lagi sepertinya lepas cemburu sama kita, banyak kejadian yang kita nggak ngerti yang kita harus jalani. Well, siang ini cuma mau bilang bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu ada buat kita. Dalam perjalanan yang kita lewatin, aku mau tutup sama ayat yang aku kasih sebenarnya buat tema ini, tapi nggak dimunculin. Yaudah, kita baca aja. Baca bareng-bareng boleh deh, di Ayub 42 ayat 2. Kalau kita baca tentang Ayub, teman-teman ngerti kan, dia soleh, dia oke, tapi tiba-tiba dia terima sesuatu yang sepertinya seharusnya dia nggak terima. 42 ayat 2, perikopnya Ayub 42 ayat 2 nanti. Judul perikopnya Ayub mencabut perkataan dan menyesalkan diri. Ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan enggak ada rancanganmu yang gagal. Semoga testimoni-testimoni yang disampaikan siang hari ini jadi kekuatan buat teman-teman, karena ternyata pada akhirnya rencana Tuhan enggak akan gagal.